Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فمتقون. Jamaah kajian ba'da maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus kepada Ketua Takmir Masjid beserta jajarannya, dan terkhusus juga semuanya Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan sore malam hari ini, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelumnya mari senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama saling memberikan nasihat dalam kebaikan dan kesabaran. Dan tentunya marilah kita niatkan hadir kita di masjid yang mulia ini, insyaallah pertama adalah mencari ilmu. Kemudian yang kedua, kita niatkan untuk bersilaturahmi. Kemudian yang ketiga, kita niatkan untuk menunggu waktu sholat. Nah, jadi pahala kita insyaallah berlipat ganda. Di samping niatkan untuk silaturahmi, kita niatkan untuk menuntut ilmu, kita niatkan untuk menunggu waktu sholat. Karena ketika seseorang itu menunggu waktu sholat, maka malaikat akan datang kemudian mendoakan. Ya, kurang lebih malaikat akan mendoakan, Allahumma gfir lahum, berilah ampun kepada mereka, warhamhum, dan berilah rahmat kepada mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah, dan kita ikuti sunnah beliau. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah mari kita sedikit merenung, mari kita sedikit mengkaji yang berkaitan dengan tema yang paling dekat dengan kita hari-hari ini di bulan Agustus. Kira-kira apa Pak? Tentang kemerdekaan. Tentang hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya itu seperti apa sebenarnya, gitu kan? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemerdekaan itu kalau dari bahasa Arab istilahnya adalah al-istiqlal. Mboten asing nggih. Idul Istiqlal, hari kemerdekaan. Maka kalau kita berkunjung ke Masjid Istiqlal, artinya apa? Masjid kemerdekaan, ya.
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara istiqlal itu bermakna berdiri sendiri, bebas, lepas, tidak terjajah dan yang serupa dengan itu. Kemudian dalam istilah syar'inya itu lebih sering kita mendengar padanan katanya yaitu al-hurriyah, ya. Karena kalimat-kalimat ini, kata-kata ini sering dinukilkan, sering disampaikan di dalam sebuah kitab yaitu Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyah, yaitu karangan seorang ulama dari negeri Tunisia yaitu Ibnu Ashur. Beliau mempunyai kitab, karyanya adalah Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyah, dan di antara isinya itu di sana memaknai al-hurriyah dengan dua makna. Yang pertama adalah kemerdekaan bermakna lawan kata dari perbudakan. Berarti kalau sudah diperbudak sudah merdeka. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan seseorang untuk mengatur dirinya sendiri dan urusannya sesuka hatinya tanpa ada tekanan dan campur orang lain. Nah, itu kurang lebih yang disampaikan oleh seorang ulama dari negeri Tunisia. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita perhatikan sekarang adalah bagaimana sebenarnya sebuah kemerdekaan itu, apa artinya kemudian kita bebas, lepas, tanpa kendali, sakar PDW. Nah, ini yang akan kita pelajari. Nah, tentunya kebebasan, kemerdekaan di dalam Islam itu bukan kemudian kebebasan yang kebablasan, kemudian tidak ada kendali, tidak ada norma, tidak ada aturan. Tetapi konsepnya di dalam Islam adalah kebebasan seseorang itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kemerdekaan seseorang itu dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Sebuah negara boleh melakukan sebebasnya, tetapi negara itu juga ada batas-batasnya. Entah itu batas wilayah maupun batas aturan-aturan yang ada. Sebuah wilayah, kota, ya misalnya kabupaten, kecamatan, itu satu dengan yang lain tentunya juga ada sesuatu yang menjadi aturan masing-masing. Bahkan dalam rumah tangga kita dengan tetangga kita, atau bahkan pribadi kita dengan pribadi orang lain, itu tentu di situ ada sebuah rahasia. Di situ ada sebuah batas. Tidak kemudian kita seenak sendiri melampaui batasan orang lain. Nah, ini contoh realnya mengatakan ini. Contoh realnya. Contoh satu. Mungkin ada di antara saudara kita yang mungkin hobinya niku nyetel musik, Pak, misalnya nggih. Kemudian dia bunyikan musik itu sekeras-kerasnya, sekencang-kencangnya, sampai sa RT keberbegan. Nah, saniki wonten istilah horeg nih. Napa niku? Sound horeg. Ini salah satu kebebasan yang mengganggu kebebasan orang lain. Kemerdekaan yang mengganggu kemerdekaan orang lain. Nah, tentunya ya kita monggo, memang hobinya seperti itu setel, tapi ya cukup didengerin sendiri, didengerin lingkup keluarga sendiri misalkan, tidak sampai kemudian mengganggu tetangga atau bahkan satu RT misalnya. Kemudian juga sering kita lihat, dan ini mungkin sudah menjadi peraturan di sebuah kelurahan atau dalam satu lingkup desa, ya, ada aturan desa, aturan kelurahan. Itu seperti memelihara hewan piaraan. Wonten mungseng niku wonten tulisan, barang siapa yang memelihara hewan piaraan maka harap dikurung. Nah,
Niku tentunya juga dalam rangka tidak mengganggu kebebasan dan kemerdekaan orang lain. Seandainya dilepas begitu saja, banyak hal madorot barangkali. Hewan itu entah itu nopo nggih, ayam, entok, nopo meneh, kucing, nopo meneh. Itu suatu ketika masuk ke pekarangan tetangga, masuk ke rumah tangga orang lain, bisa jadi akan mengeluarkan kotoran, akan memakan makanan dan seterusnya. Nah, maka itu kemudian dibatasi seperti itu. Itu sudah banyak ada di daerah sekitar kita. Bahkan di tempat saya yang notabene-nya niku gunung, Pak, daerah Katekan Ngadirjo. Sinten ingkang sampun nate tindak mriku. Daerah paling pucuk niku nggih pun wonten peraturan dari kelurahan ngaten niku. Tidak boleh memelihara ayam, padahal orang desa loh, desa gunung. Tidak boleh memelihara kecuali dikurung dalam lingkup rumah sendiri. Nah, ini tentunya dalam rangka untuk menjaga kebebasan orang lain. Contoh lain misalnya ada orang-orang yang kemudian bermain di ladang sawah yang tidak menjadi hak miliknya. Ini juga sudah melanggar sebenarnya. Beberapa kesempatan yang lalu saya mempunyai seorang teman dari negeri Yaman, seorang Syekh Muhammad Jalal. Beliau pernah mengunggah di akun pribadinya sebuah video. Video itu di situ ada anak singa yang dilepas, kemudian masuk ke sungai, Pak. Masuk ke sungai dan di situ ternyata markasnya buaya. Akhirnya anak singa itu menjadi bulan-bulanan buaya dan akhirnya diterkam oleh buaya. Itu menggambarkan sebuah kemerdekaan ketika kita tidak menjaga, kita mengganggu kebebasan orang lain, bisa jadi kita akan menjadi mangsanya, menjadi celaka. Nah, ayyuhal hadirun azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka dalam hadis dikatakan la dharara wa la dirar. Tidak boleh kita berbuat bahaya atau membahayakan orang lain. Kemudian menurut Muhammad Ibnu Ashur tadi, di dalam kitab beliau menyampaikan aspek kemerdekaan atau kebebasan yang dikehendaki dalam syariat Islam itu diantaranya ada 4. Yang pertama adalah kebebasan untuk berkeyakinan, hurriyatul al-i'tiqad, kebebasan untuk berkeyakinan. Pada dasarnya setiap manusia itu bebas mau milih agama apa saja, monggo, ya, mau ini mau itu dan seterusnya. Bahkan di dalam Islam sendiri dikatakan di dalam Al-Quran la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam, silakan bebas. Tetapi ketika kita kemudian sudah masuk di dalam Islam itu, maka baru kita kemudian terikat dengan Islam itu sendiri. Maka udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah ke dalam agama Islam secara sempurna. Di dalam ayat lain wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Nah, maka sesungguhnya tidak ada kemerdekaan yang betul-betul lepas, tidak ada. Pasti dibatasi oleh aturan norma yang ada. Kemudian yang kedua, kebebasan berpendapat dan bersuara, hurriyatul aqwal. Nah, ini kadang-kadang kalau kita lihat di zaman kita sekarang, kalau dulu itu orang banyak tidak bisa mengeluarkan inspirasinya, aspirasinya. Sekarang begitu dibuka, kadang-kadang juga kebablasan, Pak. Kalau kita lihat di medsos itu kan, bapak-bapak gadah medsos mboten iki. IG, Facebook dan seterusnya. Itu kadang-kadang orang itu menyampaikan aspirasinya, mengomentarinya liar sampai kemudian kebablasan, tidak ada kendali, ya. Meskipun pada dasarnya kebebasan berpendapat dan bersuara itu boleh.
Kemudian yang ketiga, kebebasan untuk belajar, mengajar dan berkarya. Hurriyatul ilmi wa ta'lim wa ta'lif. Kita mau belajar, mau mengajar, mau berkarya, mau kerja apa saja silakan. Bebas. Tetapi harus yang halal. Nah, kan gitu. Tetap ada batasannya. Maka ketika ada seorang teman ditanya oleh seorang temannya itu nyun sewu non muslim, kemudian dia mengatakan, Mas, nek Islam itu kadang-kadang kok dagangannya atau usahanya kok ora selancar, menyebut si A si B yang beragama non Islam. Kemudian seorang teman saya yang muslim itu dia mengatakan demikian, ya mungkin bisa jadi karena Islam itu ada batasan-batasannya. Ini enggak boleh, ini halal, ini haram. Maka kemudian tidak bisa selepas seperti jenengan dan teman-teman jenengan yang tidak pernah mungkin nyuwun sewu ada aturan-aturan yang semuanya boleh. Kemudian waktu juga silakan boleh sampai 24 jam bekerja. Kalau Islam tidak. Dibatasi oleh waktu sholat, dibatasi oleh aturan-aturan yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah kebebasan bekerja dan berwirausaha. Hurriyatul a'mal. Ya, ini pada dasarnya juga manusia kita itu diberikan kebebasan bekerja, berwirausaha apa saja. Tetapi tentunya ketika kita sudah masuk dalam agama Islam, kita dibatasi dengan aturan-aturan secara syariat dan tentunya juga dengan norma-norma lingkungan yang ada. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata berbicara soal kemerdekaan ini di dalam Al-Qur'an itu sudah banyak. Kalau kita mau mengkajinya itu banyak kisah-kisah, banyak hikmah-hikmah, banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya yang pertama seperti kisah perjalanan spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu tidak langsung mendapatkan mengetahui siapa Tuhannya, tetapi melalui proses. Ini sering kita sudah mendengarkan ya. Nabi Ibrahim itu dulu ketika mencari Tuhannya awalnya melihat bintang-bintang. Bintang-bintang ini kok banyak sekali terang. Mungkin ini Tuhanku. Ya. Tetapi begitu siang hari bintangnya hilang. Oh, enggak mungkin Tuhan hilang. Kemudian datang malam dia melihat bulan. Oh, ini mungkin Tuhan saya, ini lebih gede, lebih terang. Nah, kemudian ketika bulan itu tenggelam siang hari, wah bukan Tuhan saya ini, nggak mungkin Tuhan tenggelam. Mungkin Tuhan saya yang benar yang ini nih, matahari nih, ya kan? Lebih terang cahayanya, seluruh dunia mungkin bahkan semuanya kebagian sinar. Tetapi pada akhirnya matahari juga tenggelam. Kemudian Nabi Ibrahim menyimpulkan, berarti Tuhan saya adalah yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Kemudian yang kedua, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu memerdekakan kaum Bani Israel. Jadi kaum Bani Israel itu mereka terjajah. Terjajah oleh siapa? Oleh Fir'aun dan bala kurawanya. Nah. Tetapi kemudian suatu ketika Nabi Musa ini menyelamatkan Bani Israel, yang kemudian pada puncaknya itu ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, berkat pertolongan Nabi Musa kemudian Bani Israel itu bisa melewati lautan yang sebenarnya tidak masuk akal. Lautan kemudian bisa membelah menjadi dua. Kemudian lewat di situ Nabi Musa bersama Bani Israel. Wa id faraqna bikumul bakhra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Bani Israel ini memang karakternya membangkang ya. Meskipun sudah diberikan pertolongan itu tetap membangkang mereka. Mereka minta macam-macam bawahnya, termasuk meminta makanan dari Nabi Musa. Kalau orang kita sekarang mungkin sudah melihat keajaiban, oh ternyata Musa ini betul-betul nabi.
bisa membelah lautan. Tapi ini belum percaya mereka. Akhirnya mereka meminta pembuktian yang lain lagi. Nah, kemudian di antara pembuktiannya lagi, mereka itu dinaungi oleh awan. Wa dhalalna 'alaikumul ghamam. Bahkan kemudian wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kemudian diturunkan makanan untuk mereka. Manna itu ahli tafsir secara umum banyak menerjemahkan seperti madu ya. Ada lagi yang menerjemahkan seperti embun yang tumbuh di pagi hari kemudian bisa dikonsumsi. Itu bisa mengenyangkan ya, mungkin ya seperti madu itu. Wassalwa, salwa ini adalah seekor burung seperti burung puyuh. Coba dibayangkan, mereka setelah lepas dari laut kemudian dikatakan tersesat selama 40 tahun di padang pasir, kemudian mereka diberikan minuman, makanan manna wassalwa, madu juga burung puyuh. Bahkan dikatakan burung puyuh itu berbondong-bondong datang kepada mereka, kemudian bisa disantap, dimanfaatkan oleh kaum Bani Israel. Nah, tidak cukup itu, kemudian mereka juga diberikan mata air di padang pasir, kemudian mereka meminta air. Nabi Musa berdoa, kemudian diberikan 12 mata air untuk mereka. Dan sampai demikian pun mereka juga belum mau beriman, padahal mereka sudah dimerdekakan oleh Musa dari Fir'aun. Nah, salah satu kekejaman Fir'aun terhadap orang-orang termasuk Bani Israel pada saat itu adalah membunuh kaum laki-laki dan membiarkan kaum wanita. Ketika pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun berkata kepada Fir'aun, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di negeri ini, di Mesir ini, dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhan kamu? Maka kemudian Fir'aun itu berkata, qala sanuqattilu abana'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Fir'aun mengatakan, kita akan bunuh anak-anak mereka yang laki-laki dan kita akan biarkan yang perempuan. Yang menariknya di sini menggunakan sanuqattilu, itu ada tasdidnya, Pak. Kalau dalam bahasa Arab, kalau membunuh itu qatala yaqtulu. Tetapi kalau ditambahi tasdid ini maknanya jadi lebih dahsyat lagi. Qatala yuqattilu, artinya itu membunuh dengan sadis, dengan kejam. Bahkan diantaranya Ustadz Adida itu pernah menceritakan membunuh itu seperti mencincang-cincang. Ini kekejaman Raja Fir'aun yang kemudian dimerdekakan oleh Nabi Musa. Nah, itu diantara kisah kemerdekaan di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kisah Nabiullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad sendiri banyak kemudian memerdekakan sekaligus beberapa hal. Memerdekakan dari penindasan ekonomi, kezaliman sosial, perbudakan, menghapus perbudakan. Yang tadinya ada perbudakan, kemudian dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihapus perbudakan. Kemudian mengentaskan kebodohan dan juga mengangkat derajat wanita. Wanita yang tadinya derajatnya itu rendah kemudian diangkat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan kemerdekaan dalam sebuah khutbah dalam haji wada, beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna dima'akum wa a'radakum haramun alaikum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya darah kalian, harta kalian haram bagi kalian satu dengan yang lain. Maksudnya tidak boleh kemudian mengambil hak orang lain, baik itu harta, kemudian juga nyawa, jiwa manusia, kecuali ada haknya,
kecuali dengan cara yang sah, ada alasan-alasan yang dibenarkan. Ila antal kau rabbakum, sampai kamu nanti bertemu dengan Tuhanmu, artinya sampai yaumul kiamah. Kahurmati yaumikum hada, sebagaimana keharaman atasmu pada harimu ini. Ini diantara hadis yang menceritakan tentang kemerdekaan seseorang terhadap orang lain. Kita tidak boleh semena-mena mengganggu orang lain, mengganggu darahnya, hartanya, dan seterusnya. Kemudian juga seorang pahlawan singa padang pasir, mungkin sudah ada yang pernah mendengar nama Umar Mukhtar, seorang pahlawan dari Libya. Beliau ada kata-kata yang menarik. Beliau mengatakan, innallaha khalaqaka hurran, sesungguhnya Allah menciptakan kalian dalam keadaan merdeka. Fakun hurron kama khuliqta, maka jadilah orang yang merdeka sebagaimana kalian diciptakan. Beliau melanjutkan, al-hurru, apa itu kemerdekaan? Huwallazi la yabi'u aqlahu wa fikrahu wa mauqifahu wa watanahu lil akhirin. Merdeka itu tidak menjual akal, pemikiran, pendirian, dan juga tanah airnya ke orang lain. Ya, jadi kemerdekaan itu berarti menjaga akalnya, pemikiran, pendiriannya tidak dijual gara-gara harta, gara-gara ekonomi kemudian dijual kepada orang lain. Ayolah hadirin azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, mari kita masuk ke poin berikutnya, adalah apa hal-hal yang penting yang harus kita lakukan mengisi kemerdekaan ini. Yang pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semuanya hidup di zaman kemerdekaan. Ini adalah kemerdekaan yang ke pinten, Pak? 81. Wonten mboten? Wonten ingkang yuswa 81 wonten mriki. Wonten Bapak? Yang lahir tahun 45. Ternyata enggak ada ya. Nah, artinya apa? Artinya kita terlahir, kita sudah dalam kondisi merdeka. Ya. Mungkin kalau yang mendengarkan cerita-cerita dari ayah, bunda, ayah, ibu, kakek, nenek mungkin banyak, bapak-bapak yang sudah sepuh ini. Tapi yang menangis sendiri di dalam perjuangan Belanda misalnya, ya kan, ternyata sudah jarang. Nah, artinya kita mensyukurinya, kita hidup di dalam zaman kemerdekaan. Sebagaimana Rasul mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, barang siapa di antara kalian yang pagi harinya bangun dalam kondisi aman, itu sebuah kenikmatan. Kita bangun tidur, mboten nonton perang, Pak. Saudara-saudara kita masih perang di Israel. Kita aman. Ya. Tidak ada bencana, tidak ada longsor, yang di bukit-bukit mungkin ada longsor. Tidak ada banjir, yang di perkotaan mungkin banjir, alhamdulillah Temanggung tidak banjir. Yang di dekat gunung mungkin ada gunung meletus dan seterusnya, tapi kita aman. Bahkan juga kita tidak ada mungkin perang mulut. Bangun pagi hari aman dari perang mulut, dari gangguan tetangga kita yang pagi hari ngetop pintu nagih utang misalnya, Pak. Nah, berarti kan aman ini. Itu sebuah kenikmatan. Kemudian Rasul mengatakan wa mu'afan fi jasadi, kemudian badannya juga sehat. Badan kita sehat, teman kita ada yang sakit di rumah atau di rumah sakit, menawi diparingi sakit sekedik-sekedik insyaallah mboten napa-napa nggih, Pak nggih. Sing penting sithik-sithik, ampun sithik-sithik sakit. Karena ada orang yang tidak pernah sakit, jasadnya, fisiknya selalu sehat, tapi otaknya yang sakit. Ada orang yang tidak terkena matahari, terik matahari tetap sehat. Kehujanan tetap sehat. Turu sak nggon-nggon tetap sehat. Makan bosokan tetap sehat. Niku wong ODGJ, ya kan? Mereka fisiknya itu kayaknya sehat gitu, ternyata akalnya tidak sehat. Kemudian Rasul juga mengatakan wa indahu qutu yaumihi, dia mempunyai makanan yang bisa dimakan di hari itu. Saya yakin ibu-ibu hari ini sudah punya masakan di rumah, besok pagi sudah ganti lawuh ya Bu nggih. Napa nganget melih? Nah, dikatakan wa indahu qutu yaumihi,
Wa indau qutu yaumi, dan mempunyai makanan yang bisa dimakan di hari itu, sebuah kenikmatan. Ibu-ibu bahkan sampun stok selama 1 minggu. Ya, tadi pagi opor ayam, besok napa Bu? Opor endok. Besoknya lagi napa pun ada di dalam pikiran ibu-ibu niku. Pun dijadwal. Bahkan daging hari raya kurban mungkin teseng ya Bu nggih. Nah, ini tidak hanya mempunyai makanan yang dimakan di hari itu, tetapi dalam seminggu, 2 minggu, 1 bulan mungkin, belum mentahannya di dalam rekening. Nah, Masya Allah kalau kita syukuri seperti itu, maka Rasulullah mengatakan, faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha. Ketika seseorang itu pagi harinya aman, sehat, dan sudah mempunyai stok makanan yang bisa dimakan di hari itu, maka seakan-akan dunia ini telah digelontorkan kepadanya dengan seluruh isinya. Nah, ini adalah sebuah hadis yang menuntut kita merenung agar kita senantiasa bersyukur. Termasuk di dalamnya adalah syukur karena aman hidup di dalam zaman kemerdekaan. Maka ada sebuah pepatah Arab mengatakan demikian, qad ghorasa man qablana fa'akalna. Dahulu orang-orang sebelum kita, mereka sudah menanam, kemudian sekarang kita bisa makan. Fanagrisu liya'kula man ba'dana, maka sekarang mari kita menanam agar orang-orang setelah kita mereka bisa menikmatinya. Ini dalam arti sangat luas, Pak. Dalam arti sempitnya mungkin ya benar-benar menanam. Dahulu pendulu kita menanam pohon yang usianya ratusan tahun, apa misalnya ringin, misalnya ringin wonten alun-alun sinten ingkang pirsa sinten ingkang nanam niku. Sekarang kita bisa menikmati, bisa ngeyup di bawahnya, teduh, sejuk gitu. Sing pada jualan niku bisa merasakan teduh, bisa menikmati kesejukan di situ. Belum lagi pohon-pohon yang mendatangkan buah, misalnya napa yang pohon yang lama itu kelapa misalnya, atau pohon-pohon yang lain. Kalau di Arab itu kalau tidak salah pohon zaitun itu juga ratusan tahun, puluhan tahun usianya. Maka dalam sebuah kitab mutalaah diceritakan suatu hari ada seorang raja yang sedang berburu, kemudian melihat seorang kakek-kakek tua membawa bibit atau biji zaitun. Kemudian raja itu penasaran, mendekati kakek itu, "Kek, cara bahasane kula panjenengan, ngopo kok semang nandur uwit kuwi padahal jenengan wis sepuh?" Kemudian bagaimana jawaban seorang kakek itu? Kakek itu kemudian menjawab dengan bijak sebagaimana paribahasa Arab tadi. Kita menikmati sekarang itu karena pendahulu kita yang nanam. Maka sekarang saya nanam ini agar setelah kita mereka bisa menikmatinya. Nah, ini berarti pemikiran kakek itu sudah visioner, jauh ke depan. Begitu juga ada kisah yang senada. Ini kisah yang hampir mirip. Ketika suatu saat dari Amarah bin Huzaimah berkata, "Aku mendengar Umar bin Khattab berkata kepada ayahku, apa yang menghalangimu untuk menanami lahanmu?" Kemudian bapakku berkata, "Aku sudah tua rentang yang akan mati besok." Umar berkata, "Ku yakinkan kau harus menanam pohon itu." Maka sungguh saya telah menyaksikan Umar bin Khattab kemudian mendampingi, menemani bapakku, cerita ini tadi, kemudian menanam pohon itu. Dalam rangka apa? Agar kemudian orang-orang setelahnya mereka bisa menikmati hasilnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kenapa kita harus bersyukur? Karena masih banyak saudara-saudara kita yang di luar sana mungkin tidak semulia yang ada di Indonesia. Bahkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina masih dalam kondisi susah payah. Bung Karno pernah mengatakan, selama kemerdekaan Palestina belum diserahkan kepada rakyat Palestina, Indonesia akan terus berdiri menentang penjajahan Israel.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kami tambah sedikit mawon nggih. Kemudian tidak hanya bersyukur, mari kita memperangi ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang membangun. Sudah kita lihat di sekitar kita memasang umbul-umbul bendera, silakan monggo. Ini salah satu bukti dari kita bersyukur. Pendahulu kita mau masang gendera mawon merebut dari penjajah. Sekarang kita tinggal masang. Mboten gadah Pak, tumbas, mboten larang, paling pinten nih Pak nggih. Saya ketahu nggih, mboten enten mungkin. Maka kula nggih bingung napa niku, heran ada orang yang tumbas gendera ngenyange mboten karuan. Pinten niki Pak? Saya ketahu wah larang. 20.000 wae, mboten angsal. Saya ketahu telu mboten angsal. Akhirnya penjualnya niku cerdas Pak. NKRI harga mati ya. Ora iso dinyang. Ya. Kemudian juga barangkali selain memasang umbul-umbul bendera, kita juga bisa mengikuti perlombaan-perlombaan. Tetapi mari kita sebagai penggerak di takmir masjid, kita upayakan lomba-lomba itu yang mendidik, yang membangun. Karena kadang-kadang ada lomba-lomba itu yang kemudian melalaikan waktu sholat, ada lomba-lomba yang kemudian melanggar syariat, ada yang mungkin menjurus ke porno aksi. Nah kita sebagai penggerak di takmir masjid, kita sebagai kontrol, filter ya, kita buat lomba-lomba yang baik. Nah di antaranya Islam itu melarang juga orang yang ketika mengadakan lomba itu ada peserta urunan, kemudian dia sebagai peserta lomba, kemudian hadiahnya diambil dari iuran-urunan, itu tidak boleh Pak. Misalnya si A, B, C, D, yuk iuran, engko hadiah saka ujurane dhewe niki mboten asal. Terus gimana caranya? Nanti caranya adalah dari iuran yang lain, bukan dari peserta yang ikut lomba itu. Mungkin dari sponsor atau mungkin dari kas RT, RW dan seterusnya. Ya, kebanyakan ulama mengatakan ini makruh, bahkan ada yang mengharamkan. Nah, itu maka kita harus hati-hati karena termasuk dari kategori judi. Ya. Islam mengatur sampai sedemikian rupa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih ada beberapa tantangan perjuangan di era kemerdekaan. Namun barangkali karena waktunya sudah tidak mencukupi, itu saja. Meskipun sedikit, mudah-mudahan untuk mengisi hikmah kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini bisa membuat kita bisa mengambil hikmahnya, bisa merenung sehingga kita bisa mensyukurinya dan mengisinya dengan hal-hal yang positif. Demikian Bapak dan Ibu yang kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat khususnya untuk saya pribadi dan juga sumrambah dumateng jamaah sedaya. Monggo kita tutup sareng-sareng kanthi waosan tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.